mengutip beberapa tulisan dari media massa secara singkat. Baik, ini sebuah literasi hukum kesehatan yang dibawakan dalam bentuk webinar. Karena ini sudah viral di media massa, maka saya memberi judul kriminalisasi tenaga kesehatan oleh media massa diambil contoh kasus vaksin kosong di Medan. Kasus ini, enggak, aku juga nggak boleh. Ya, yuk, mohon di mute. Kasus suntik vaksin kosong di Medan bikin heboh. Ini faktanya, ini saya ambil di merdeka.com 23 Januari 22. Masyarakat tengah dihebohkan dengan kasus suntikan vaksin COVID-19 kosong di kota Medan, Sumut. Kasus ini mencuat pertama kali usai sebuah video viral di media sosial menunjukkan tenaga kesehatan tengah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada siswa sekolah dasar, di mana vaksinasi di SD Perguruan Yayasan Dr. Wahidin Sudirosodo di Kota Medan, di mana penyelenggara vaksinasi tersebut adalah Polres Pelabuhan Belawan. Anehnya, nakes tersebut tidak menyuntikkan suntikan yang telah berisi vaksin, melainkan suntikan kosong. Nah, video ini sempat sekarang ini mencuri perhatian publik. Nah, kronologisnya yang saya kutip dari Kombes Polisi Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut, ya. Video ini direkam saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di SD Wahidin Medan Labuan. Ini terselenggara di tanggal 17 Januari 2022, digelar oleh Polsek Medan Labuan, Polres Pelabuhan Belawan, bekerja dengan Rumah Sakit Telimah Martubung. Video itu direkam oleh orang tua korban sendiri berinisial K saat sang anak tengah divaksinasi. Keluarga korban menemukan kejanggalan saat melihat video itu sesampainya di rumah. Setelah kembali ke rumah, orang tua korban memperlihatkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarganya, dan pada Kamis tanggal 20 Januari video tersebut viral di medsos. Jelas Pak Kombes. Nah, ini saya ambil di Muda News 24 Januari, di mana ada dugaan kasus suntik vaksin kosong MHKI Sumut. Peran MKK diperlukan, kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah, di mana Ketum DPW MHKI Dr. Beni Satria dan Sekum Dr. Ridianto Sidi berharap dapat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh MKK guna mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran standar profesi medis yang diduga dilakukan oleh Dr. G tersebut sebagai vaksinator. MKK harus berperan dalam kasus ini guna mendapatkan kepastian adanya atau tidak adanya pelanggaran etik. Persoalan ini belum layak dibawa ke ranah hukum, apalagi hukum pidana adalah jalan terakhir sebagaimana asas ultimum remedium. Masyarakat diharapkan jangan berpikir negatif terhadap penyuntikan itu dan dokternya. Kita juga menghimbau kiranya masyarakat dapat menunggu proses tersebut dan tidak menanggapi apalagi menjudge secara negatif. Marilah kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah atau presumptive of innocence, karena kita tidak dapat yakin ada dokter yang memiliki niat tidak baik dalam pelayanan kesehatan, khususnya vaksinasi massal tersebut. Dokter di sini juga di Muda News dari tulisan yang
Di narasumbernya Dr. Hairani Sukatendel SPOG, SAMH, di mana dokter dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan vaksinasi massal. Nah, ini tidak semua saya tuliskan di sini. Pada prinsipnya menyambung, jari-jari para netizen dengan cepat menyebarkan dan memberi tanggapan mengecam. Mari perhatikan berulang-ulang video viral itu dengan cermat. Tampak Dr. G mengambil sebuah spuit dari box, mengeluarkannya spuit dari plastik yang sudah disobek. Tidak ada terlihat spuit tersebut kosong sebab tertutup oleh tangan yang berbalut sarung tangan hitam. Dr. G terus berusaha berkomunikasi dengan anak yang didampingi oleh orang tuanya agar anak tersebut tidak ketakutan. Nah, ini diamati pada detik ke-8, 9, 10 terlihat Dr. G menekan bandul pendorong hingga mentok dan klik sama seperti prosedur penyuntikan yang biasa dokter lakukan, lalu spuit kosong dimasukkan ke box tempat spuit bekas. Dr. G tidak mengetahui spuit itu kosong, tapi meyakini spuit itu sudah berisi vaksin dan sudah dijelaskan ke pihak keluarga. Saat mediasi, bahkan pihak keluarga menerima penjelasan menolak dilakukan suntik ulang karena diyakininya sudah terisi vaksin. Mengisi vaksin menjadi tugas perawat. Nah, ini yang disebut dengan istilah filling untuk mempercepat pelayanan. Sebab ratusan anak yang harus divaksin. Spuit yang sudah diisi vaksin 0,5 ml itu sedikit sekali, setengah dari dosis dewasa, sehingga nyaris tidak terlihat. Oleh perawat dimasukkan kembali ke plastik pembungkusnya, selalu diletakkan di box, dan dokter tinggal ambil spuit dari box tersebut, mengeluarkan dari plastik pembungkus dan menyuntikannya ke anak. Nah, ini baru-baru tanggal 29 Januari 2022, judulnya jadi tersangka kasus suntikan vaksin kosong, dokter di Medan tidak ditahan. Ini di Detik News. Polisi menetapkan Dr. G di Medan sebagai tersangka penyuntikan vaksin kosong. Sementara belum ditahan dan tidak ditahan, kata Kapolda Sumut. Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Panca kemudian menjelaskan alasan Dr. G tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Polisi sedang mendalami alasan banyaknya sisa vaksin yang tidak disuntikan dalam acara itu. Panca mengatakan ada selisih 60 dosis vaksin yang tidak disuntikan. Pada saat itu ada 460 siswa, kemudian ada vaksin yang diberikan dengan tim, ada 2 tim sebanyak 500 dosis. Ternyata setelah dikembalikan ada 100 dosis. Jadi ada selisih 60 orang jelasnya. Jadi itulah yang terjadi. Saya hanya mengutip sesuatu kebenaran karena banyak yang di chat-chat para dokter juga. Ini saya hanya membaca buku bahwa kebenaran itu berwajah cerah, bermata kemilau, kebenaran selalu berkumandang, mengangkat mukanya. Jiwa kebenaran itu selalu teguh, berjalan lurus ke depan. Kebenaran tak punya kekhawatiran atau kebimbangan. Kebenaran selalu tabah bersabar. Jadi itulah mungkin pengantar diskusi pada pagi hari ini. Izin mungkin saya sesuai dengan urutan mempersilahkan mendengarkan tanggapan, arahan, dan mungkin yang kita dengar dari guru-guru kita, guru besar kita, Prof. Wila Chandrawila, sarjana hukum. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan, dan sebelumnya saya izin bertanya, apakah Prof mau share screen, Prof? Saya tidak ada screen-nya, saya juga minta maaf karena tidak sempat untuk membuat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Kang Hadi. Ya. Orang Tangerang asli. Ya, keluarga saya pun ada yang dari Tangerang dulunya. Iya, jadi separuh-separuh, jadi Jatinegara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, satu persatu yang tidak saya sebut, seperti Ketua IDI terpilih dan Prof. Herkutanto yang selalu kita sama-sama berjuang, dan lain-lainnya.
untuk menyingkat waktu, saya mulai saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita semua, Sampurasun. Prof. Herku udah lama nggak Rampes. Baik, Kang. Baik, saya akan segera mulai saja. Bapak Ibu, saya sarjana hukum, lurus dari S1, kemudian S3, dan kemudian guru besarnya sarjana hukum. Beda tentunya dengan pandangan Bapak Ibu yang tadi dibicarakan. Saya akan segera mulai saja. Saya nih punya kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian punya juga hukum perdata, sebutkanlah ini. Lalu kemudian saya punya undang-undang keperawatan, undang-undang tenaga kerja, undang-undang rumah sakit, sebutkan segala macam. Saya punya ada lagi peraturan-peraturan hukum yang lain. Ini sedikit, banyak. Seperti biasanya, saya akan segera memulai mengatakan, kalau semua peraturan hukum ini saya kumpulkan, maka diberi nama hukum. Selalu apa yang saya katakan, begitu kita bicara hukum, kita bicara tentang boleh, tidak boleh. Hukum tidak peduli baik, tidak baik, itu ranahnya etika. Juga tidak peduli dengan benar tidak benar, itu ranahnya ilmu pengetahuan. Hanya boleh, tidak boleh. Kalau tidak boleh, harus diatur dengan tegas. Tidak diatur tidak boleh, itu artinya boleh. Nah, kemudian dalam kasus ini, yang ingin saya sampaikan, yang sangat-sangat penting adalah apa yang saya sampaikan tadi. Itu adalah peraturan hukum tertulis. Di samping hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai hukum kebiasaan. Ini saya punya KUHP. Ini saya punya undang-undang tentang tenaga kesehatan. Ini adalah hukum yang umum. Ini adalah hukum yang khusus. Ada adagium. Lex specialis, derogat lex generalis. Apabila diatur di dalam hukum yang khusus ini, maka hukum yang umum ini menjadi tidak berlaku. Sekarang saya akan sampai kepada apa yang dinamakan perbuatan hukum. Bapak Ibu, telah terjadi perbuatan hukum. Seorang dokter melakukan penyuntikan dan ada dugaan bahwa tidak ada zat yang disuntikan kepada anak itu. Ini dugaan yang harus dibuktikan. Ini ada perbuatan hukum. Penyuntikan yang dilakukan oleh dokter adalah perbuatan hukum yang dibolehkan. Kalau saya menyuntik nggak boleh. Saya nggak punya kewenangan untuk itu. Kewenangan adalah kompetensi yang disahkan. Saya nggak punya kompetensi. Jangankan disahkan, kompetensi saja nggak punya. Oke. Nah. Saya sebetulnya bikin si tapi nggak sempurna. Ada perbuatan hukum. Kemudian ada apa yang disebut perbuatan melawan hukum. Bapak Ibu tadi sibuk dengan perbuatannya. Hukum itu beda. Katakanlah perbuatan itu terjadi. Katakanlah dokter itu lalai. Sekarang itu perbuatan hukum, apabila itu ada kelalaian, kesalahan, ini adalah perbuatan melawan hukum. Tapi perbuatan melawan hukum ini adalah suatu realita. Berapa banyak perbuatan melawan hukum terjadi? Banyak.
Banyak sekali, ini adalah realita. Tapi yang di dalam hukum, jangan lupa, yang paling penting dari semua perbuatan hukum adalah akibatnya apa. Perbuatan hukum bisa terjadi. Bapak Ibu sekarang fokuslah kepada akibatnya. Akibat dari dugaan penyuntikan pasat. Anaknya luka berat enggak? Anaknya meninggal dunia enggak? Biasanya saya bilang mati ya, karena istilah hukum itu mati. Ada kecacatan, ada kematian enggak? Itu akibatnya. Dalam hal tidak terjadi akibat apa-apa, dokter kemudian dianggap sebagai penjahat, itu yang disebut sebagai kriminalisasi. Karena apabila dalam suatu perbuatan hukum tidak menimbulkan akibat dalam tanda kutip untuk tenaga kesehatan, karena diatur ini di dalam hukum yang khusus. Kapan seorang tenaga kesehatan bisa dianggap sebagai penjahat? Karena hukum pidana itu kan ada dua. Ada pelanggaran, ada kejahatan. Kalau dia dianggap sebagai penjahat, itu bisa dilakukan proses di ranah pidana. Itu harus ada luka berat atau kematian. Tidak bisa polisi menggunakan hukum yang umum atau menggunakan apa yang dinamakan perlindungan konsumen atau sebutkanlah kemudian yang lain-lainnya. Saya ingin berbagi pengalaman. Saya menjadi saksi ahli. Ada kejadian bayi divaksinasi, ternyata vaksinnya daluarsa. Nggak apa-apa bayinya. Sekarang udah 2,5 tahun. Oleh orang tua, diadukan ke polisi. Berlarut-larut. 2 tahun itu. Setengah tahun yang lalu mulailah saya sendiri terkejut itu. Kok ini bisa masuk ke ranah pidana? Bayinya tuh sehat walafiat. Ranah pidana. Oke. Mulai proses pidana, saya dihubungi oleh kuasa hukum, dimintakan untuk jadi saksi ahli. Saya melihat di dalam proses dugaan itu digunakan undang-undang perlindungan konsumen, digunakan undang-undang praktik kedokteran. Dokternya nggak punya SIP. Tidak digunakan sama sekali apa yang dinamakan lex spesialis tentang undang-undang tenaga kesehatan. Aneh kan? Bayinya sehat sampai ke proses pidana. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, memang betul terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Fokuslah. Akibatnya apa? Begitu akibatnya tidak ada luka berat, tidak ada kematian, itu bukan ranahnya pidana. Kalau itu ranahnya tentang disiplin kedokteran atau tentang etika kedokteran, itu silakan. Ini yang saya inginkan dari Bapak Ibu yang sekarang ini tentunya kelalaian nakes ini unsur kerugian itu tidak ada. Kalau pidana kerugiannya harus luka berat, cacat, kematian. Kemudian
kalau mau dengan gugatan perdata, bisa nggak sih? Kerugiannya apa? Karena biar bagaimanapun satu tuntutan atau satu gugatan, mau nggak mau, suka nggak suka, faktor akibat itu sangat penting. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mengurus ini, cobalah. Karena biar bagaimanapun tentunya polisi itu punya hubungan baik mau dengan PDUI maupun dengan ID dan lain-lain, fokus kepada akibat. Tidak ada akibat luka berat atau kematian, bukan ranah pidana. Kalaupun kemudian mau menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, itu juga nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena ada hukum yang khusus. Jadi fokuslah kepada hukum yang khusus. Ini ada undang-undang tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang perbuatan hukum para tenaga kesehatan. Baik, Kang Hadi, saya kira sekian saja yang ingin saya tenggut. Ya, sekali lagi fokuslah kepada akibatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Willa. Kalau kita panggil nih Bunda, kan Bunda. Baik, Kang Hadi. Ya. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Siap. Saya menjawab satu aja, jadi sekaligus. Bahwa kejadian ini sudah terjadi, ya sudah diviralkan, dan kemudian polisi sudah mengambil alih ini. Tentunya ada proses yang dinamakan penyelidikan. Pada saat penyelidikan itu seharusnya, dan saya kira juga udah, itu ada kuasa hukum digelar, barulah naik menjadi tingkat penyidikan. Ditetapkanlah sebagai tersangka tentunya. Ini adalah realita. Sekarang kalau kita bicara fakta, kita mencari penyebab dari penetapan Dr. G menjadi tersangka. Kesatu, untuk menetapkan tersangka itu harus minimal ada 2 alat bukti. Satu, tentunya yang dimaksudkan dengan alat bukti yang pertama ada pengakuan dari dokter. Pengakuan ini entah karena terpaksa, entah karena tidak terpaksa, pokoknya udah ada pengakuan dan mengucapkan salah. Saya nggak tahu bukti yang kedua itu apa. Cukup 2. Seharusnya, tentunya, tadi saya katakan bahwa pada saat penetapan tersangka, itu ada pihak dari Dr. G, apakah itu advokatnya ataukah siapa, ya, yang mengerti hukum dalam tanda kutip. Dalam gelar itu harus ada yang mengatakan bahwa ini nih bukan ranah hukum pidana. Nah, ini yang kurang kalau menurut saya. Kalau ada pada saat itu ahli yang mengatakan akibatnya apa, itu yang penting. Penetapan sebagai tersangka 2 alat bukti enggak. Pada waktu gelar itu ada hak dari calon tersangka ini atau yang diduga ini untuk mengumpulkan ahli
Nah, ahlinya ini yang mesti mengatakan bahwa ini bukan ranah pidana. Karena apa? Karena akibatnya nggak ada. Itu aja yang saya katakan. Nah, sekarang sudah terjadi bahwa sudah ditetapkan tersangka karena adanya bolong pada waktu tingkat penyelidikan. Nah, sekarang udah tingkatnya adalah tingkat penyidikan. Nah, di tingkat penyidikan ini ada kesempatan lagi untuk memasukkan ahli. Saya siap jadi ahli. Ke Medan, siap. Bahwa ini bukan ranahnya hukum pidana. Ada gelar nanti. Kalau nanti sudah gelar, itu ada P16. Kasihkan ke kejaksaan. Baru nanti P21. Jadi sekarang ini menetapkan sebagai tersangka, silahkan. Prosesnya nanti jalani yang baik. Sehingga tidak menjadi liar. Ini yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu yang tadi bertanya semuanya, sekarang ini udah proses di polisi, jalankan. Mau nggak mau, suka nggak suka itu jalankan. Nah, ada lagi yang saya ingin katakan. Banyak yang mengatakan, makanya jangan lalai. Nggak bisa. Lalai itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Siapa sih yang mau lalai? Nggak ada yang mau lalai. Tapi kalau kelalaian itu terjadi, hukum mengatakan itu bisa digugat atau dituntut kalau ada akibat. Akibatnya apa? Kerugian. Kalau dipidana untuk nakes, khusus untuk nakes, itu harus ada luka berat atau kematian. Pidana itu. Di luar dari itu nggak ada. Sekarang ada yang bertanya nih tadi saya membaca. Ini ada KUHP. Saya sudah katakan, KUHP ini tidak berlaku karena sudah ada hukum yang khusus. Katakanlah nggak ada nih hukum yang khusus, cuman KUHP. KUHP itu terbagi jadi dua. Satu pelanggaran, satu kejahatan. Kalau kejahatan ada membahayakan nyawa. Apa yang membahayakan nyawa? Luka berat. Pasal 51 KUHP. Tapi kalau nggak ada luka berat, nggak ada yang membahayakan nyawa, itu bukan kejahatan. Kalau mau masukkan di pelanggaran, yang depan ini pelanggaran, itu pun harus ditetapkan. Jelas itu. Karena hukum pidana ini tidak ada aturannya, tidak ada pidana. Itu ya. Jadi jawaban saya, kalaupun tidak ada undang-undang ini, mau diberlakukan hukum pidana, maka menyuntikan vaksin kosong itu pun bukan kejahatan. Sekarang lebih-lebih lagi ada di sini. Ini yang lex spesialis. Itu Bapak Ibu. Saya hanya mengatakan selalu kalau ngasih kuliah, lalai bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Seperti minum Coca-Cola. Siapa saja minum Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja. Baik, terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Ya, tapi saya rangkum menjadi satu, saya tetap berpendapat akibatnya tidak ada. Siap, Prof. Willah. Jadi tadi pertanyaan